Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri, selaku dosen untuk mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Berikut merupakan video pembelajaran pada tatap muka yang keempat. Teman-teman, apakah masih mengingat bagaimana teori klasik menyampaikan beberapa pendapatnya? Baik, untuk mengulang lagi dan menambah para tokoh-tokoh ekonomi klasik, akan kita jelaskan pada video berikut. Baik, sekarang di tatap muka yang keempat kita akan mempelajari tentang bagaimana teori ekonomi klasik yang dikembangkan oleh beberapa tokoh. Kalau di awal kita hanya membahas ya sebelumnya di pertemuan ke-1 dari Adam Smith saja, sekarang ada beberapa tokoh-tokoh ekonomi yang lainnya, yaitu dari David Ricardo, dari Thomas Robert Malthus, dan juga dari Karl Marx. Dan selain itu juga bahwa teori ekonomi klasik timbul sebagai sintesis ya dari analisa Karl Marx. Jadi kalau teman-teman masih ingat laissez-faire yang di pertemuan ketiga, itu juga ada pahamnya dari Karl Marx yang menyatakan tentang pemahaman dari laissez-faire tersebut. Lalu tokoh-tokoh ekonomi lainnya yang masih dalam sepemahaman dengan mazhab klasik, yaitu adanya Alfred Marshall, Leon Walras, lalu ada Stanley Jevons, dan yang terakhir adalah Karl Menger. Nah, pada mazhab klasik ya, filsafat-filsafat ini banyak sekali menganut pada bukunya Adam Smith, The World of Nation. Bagaimana sih prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi ya, atau self interest dan semangat individualismenya si laissez-faire. Jadi kalau teman-teman masih ingat di awal tentang bagaimana Adam Smith menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang produktif dan juga sumber daya manusia yang produktif. Nah, namun diperjelas pada mazhabnya laissez-faire yang sebelumnya kita bahas di pertemuan ketiga tentang bagaimana suatu negara dapat memaksimalkan kebutuhannya dengan sumber daya alamnya itu sendiri dan tidak untuk dijual oleh orang lain dan lebih baik untuk dinikmati pada masyarakatnya sendiri. Nah, mazhab-mazhab semangat individualisme ini bukan sekadar diartikan sebagai tokoh individualis yang tidak mementingkan orang lain ya, tapi lebih kepada individu ini memiliki freedom, kebebasan untuk menyampaikan apa sih yang dapat mereka lakukan ke depannya untuk pengembangan gitu suatu negara. Lalu, pandangan klasik terhadap besaran barang dan pasar tenaga kerja akan kita bahas seperti halnya pada kaum klasik di pasar barang dinyatakan bahwa tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu yang lama. Tapi sebelumnya ini merupakan suatu teori ya. Mungkin kalau kita hubungkan dengan keadaan yang sekarang terjadi, bisa saja bahwa kelebihan-kelebihan sumber daya alam, bahkan mungkin proses kelebihan produksi dan kekurangan akan produksi, ini bisa juga terjadi. Kenapa? Karena ketika kita hubungkan dengan permasalahan publik, ya permasalahan kesehatan, permasalahan pembangunan atau bahkan moneter, yang namanya market failure ini akan mudah terjadi ketika memang pasar persaingan sempurna itu tidak tercipta dengan baik. Nah, kalimat yang tadi disampaikan oleh klasik bahwa produksi dan juga konsumsi atau mungkin tidak akan terjadinya kelebihan produksi dan juga kekurangan produksi, ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Jean Baptiste Say atau hukum Say, di mana dinyatakan bahwa supply will create own demand. With every single supply, orang juga pasti akan meminta dari apa yang dilakukan supply tersebut. Sehingga demand-nya tidak mungkin nol gitu ya. Nah, lalu pada suatu waktu terjadilah kelebihan atau kekurangan produksi ya, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengkondisikan tingkat produksi total masyarakat atau penawaran agregat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat. Dalam artian full employment level of activity-nya akan terjadi.
Tapi secara teoretikal mungkin kita bisa bilang, "Oh iya ini bisa terjadi nih full employment karena, adanya kelebihan atau mungkin kekurangan produksi lah." Tapi pada saat kita hubungkan dengan adanya, market failure tadi saya sampaikan sekali lagi, bahwa tingkat upah yang tersedia atau mungkin common goods yang tersedia, ini ada yang eksploitasi penggunaan, ada free rider, dan ada masalah-masalah yang lainnya. Nah, selanjutnya ada lagi pandangan klasik terhadap pasar tenaga kerja. Tadi kalau, di slide sebelumnya sudah dijelaskan full employment, ya artinya tidak terjadi pengangguran karena ada tingkat upah yang fleksibel. Ini pada masa zaman dahulu ya, di mana semuanya bisa di-barter. Pada saat sudah menyentuh, nilai upah, suku bunga, perkreditan, hal ini nggak menjadi satu hal yang relevan. Kenapa tidak relevan? Karena memang kalau nanti kita bahas di bagian mazhab yang modern atau di bagian Keynes ya, Keynes menyatakan bahwa setiap orang akan meminta tingkat upahnya sesuai dengan kapasiti atau mungkin capability dari dirinya. Nah, ini yang sekarang mazhab yang sudah kita kembangkan dan belum lagi lahirnya mazhab-mazhab kapitalisme yang mengembangkan seseorang atau mendorong suatu negara ya ingin maju dengan dorongan-dorongan modal. Nah, selain itu ada lagi pandangan klasik terhadap pasar uang. Nah, di pasar uang kalau kita bilang mazhab klasik, ingat ya, mindset ini masih menggunakan barter, bahwa uang itu bisa dihargai dengan barang. Jadi bukan kita bilang, "Oh kalau uang berarti ada nilai suku bunga dan lain-lain." Enggak, karena ini mereka masih menghitungnya dari serpihan logam, dari beratnya logam, beratnya emas, perak, dan lain-lain. Nah, teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar. Ini disampaikan di mazhab klasik. Tapi kenyataannya, definisi dari transaksi tukar-menukar atau kita bilangnya adalah barter, mereka hanya menukarkan satu barang dengan barang yang lainnya. Intinya commodity to commodity ya. Jadi kalau saya butuhnya baju, saya hanya mempunyai ikan karena seorang nelayan, maka saya akan menukar ikan tersebut dengan baju yang akan saya butuhkan. Atau kalau saya memang mempunyai lempengan-lempengan emas, saya bisa menimbang seberapa beratkah gram emas tersebut, perak atau mungkin logam tersebut, dan alhasil ini bisa menjadikan, sarana pembayaran ya untuk kebutuhan barang yang, ingin dinikmati oleh seorang konsumen. Nah, selain itu ada yang namanya, volume transaksi, di mana besaran barang, besaran jasa ini dinikmati sama masyarakat. Dan sistemnya karena kalau klasik ini kan dia, tidak diukur ya, dia uncountable. Kenapa kita bilang uncountable? Karena sifatnya tadi barter. Kita nggak bisa bilang bahwa, "Oh 2 kilogram ikan itu setara untuk satu helai baju dan satu helai celana." Kita nggak bisa menilai nominal atau mentaksir harga nilaian barang tersebut sesuai dengan taksiran yang sekarang terjadi. Mungkin kalau teman-teman berada di zaman yang saat itu, ketika kita pikir atau kita bandingkan di zaman yang sekarang, ini nggak make sense. Karena terkadang jumlah tadi ya, jumlah kilogram ikan, jumlah, produksi, baju gitu ya, itu nggak sepadan gitu. Bayangin kalau misalnya hanya hanya mendapatkan satu baju dengan barteran 2 kilogram ikan. Tentunya kan harusnya kita bisa mendapatkan mungkin 2 helai, 3 helai baju dan lain-lain. Tapi karena tadi mazhabnya di klasik ini full employment dan orang rela dibayar dengan tingkat upah berapapun, maka dengan mudahlah tercipta supply create on demand. Jadi setiap ada penawaran, orang tahu bahwa suatu saat akan ada yang meminta. Jadi di poin kedua, akan adanya tingkat harga umum yang disampaikan ya pada teorinya klasik ini, bukan price tag pada suatu barang. Dalam artian tingkat harga umum yang digunakan seseorang untuk membayar. Jadi umumnya pada zaman barter itu atau pada zaman tersebut, orang membayarnya dengan berapa sih jumlahnya. Jadi bukan kita ngukur bahwa, oh kalau sekarang mungkin satu helai baju harganya 250.000, 250 ini relate dengan misalnya 5 kilogram ikan gitu ya. Ya, tapi itu juga kan tergantung spesifikasi ikannya. Nah, kalau di sini tingkat harga umum mereka membuat harga taksiran sendiri dari proses barter yang sudah sebelum-sebelumnya mereka lakukan. Sehingga, pada waktu itu semakin besarnya GDP diharapkan makin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan semakin tinggi harga umum, semakin banyak uang tunai yang dibutuhkan untuk, menutupi atau menjalankan kegiatan sehari-hari. Dalam artian di sini ketika suatu negara dia makmur, itu tadi ada hubungannya antara penjual ya yang tadi disampaikan sebelumnya di TM ketiga oleh Turgot, tentang bagaimana GDP ini dapat terpenuhi aksesnya ya
bahkan ke seluruh sektor-sektor perekonomian dengan mudah ketika memang transaksinya ini berjalan. Ada orang yang melakukan barter. Kalau kita hubungkan dengan keadaan COVID, bagaimana nilai pertumbuhan perekonomian kita turun karena memang jumlah dari nominal transaksi bahkan kuantiti dari transaksi itu bisa terbilang rendah. Pada zaman resesi atau mungkin pada zaman adanya bencana, ya adanya wabah, orang-orang akan berpikir saving is more better than spending. Kenapa? Karena kita nggak bisa expect bahwa di tahun depan uang harga nominalnya masih sama, atau kita nggak bisa expect bahwa di tahun depan mungkin kita masih bisa membeli barang yang sesuai dengan yang kita beli pada hari ini. Jadi di zamannya klasik, di zamannya Adam Smith yang diceritakan bahwa mereka harus spending so much barang gitu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan GDP-nya bisa terus berkembang. Nah, berikutnya di sini disampaikan oleh teori kuantitas MD, di mana money demand, permintaan akan uang ya, ini akan sama seperti ketika capital ya jumlahnya dikali dengan price dan quantity. Jadi seseorang dapat meminta jumlah besaran uang yang mereka nikmati ya atau mereka butuhkan itu ketika mereka menghitung ada berapa sih capital yang akan saya belanjakan, ada berapa sih price bahkan tingkat price atau mungkin quantity yang mereka punya. K di sini sifatnya konstanta ya. Q adalah GDP real dan P harga umum ya. Lalu dalam jangka pendek K tidak berubah di mana Q atau GDP real ditentukan di pasar barang. Selain itu, tingkat Q yang harganya normal ya atau kita bilang saja GDP real yang bentukannya adalah normal, Q pada tingkat full employment ini dapat berarti bahwa penawaran uang tidak mempengaruhi tingkat output nasional. Ingat, ini karena masih di zaman klasik, di mana uang yang ditawarkan di masyarakat tidak akan mempengaruhi output nasional. Tapi ini tidak terjadi pada di zaman yang sekarang ya. Lalu pada mekanisme permintaan uang sehingga dapat ditulis dalam persamaan MS sama dengan MD sama dengan Q P dikali dengan Q. Konsepnya tadi masih sama seperti yang disampaikan oleh Jean Baptiste bahwa supply will create on demand. Masyarakat akan meminta sesuai dengan apa yang ditawarkan. Tapi ini juga seperti cermin yang berbalik di mana produsen akan menawarkan sejumlah dari permintaan dari masyarakat tersebut. Sehingga nanti akan diukur ketahuan berapa tingkat harga dan kuantitas atau mungkin besaran GDP real yang tersedia. Lalu ketika pandangan lain terhadap pasar luar negeri, ekspor dan impor ini sangat membantu ya. Walaupun mungkin ketika kita lihat di pertemuan ketiga ya, bahwa adanya permasalahan tentang merkantilisme yang ditolak oleh mazhab Pisiokrat ini bukanlah satu masalah yang besar dikarenakan memang begini teman-teman. Pada mazhab klasik tadi intinya mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau sampai dengan barter bahkan penjualannya ke luar negeri ya tidak dipermasalahkan oleh mazhab ini. Dan karena mereka menggunakan sistem standar emas pada waktu itu belum menggunakan uang tunai sebagai sistem pembayaran sehingga setiap satu satuan rupiah dapat ditukar dengan sebesar X gram emas. Jadi diartikan satu koin emas atau satu buletan ya satu timbangan emas itu sudah setara dengan rupiah sampai dengan yang di mazhab modern sudah mengganti bahwa tidak diukur lagi dengan emas tapi kita sudah memiliki nilai tukar rupiah. Lalu standar kertas dan juga kurs devisa yang fleksibel ini disampaikan bahwa adanya sistem pembayaran dengan uang kertas dan juga uang devisa. Nah, tokoh ekonomi lainnya yang menjelaskan tentang mazhab klasik ya disampaikan oleh David Ricardo. Di mana David Ricardo menyampaikan bahwa ada 3 golongan masyarakat yang memegang penting terhadap perkembangan perekonomian. Ini hampir sama kalau teman-teman flashback ke pertemuan yang ketiga ya, ada tabel ekonomi yang disampaikan oleh Francis Kuznin. Francis Kuznin menyatakan ada 4 golongan, kalau teman-teman masih ingat, yaitu golongan buruh tani, tuan tani, saudagar, dan yang terakhir adalah buruh dan juga pedagang ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa golongan capital, golongan buruh dan juga golongan tuan tanah ini memegang peran penting terhadap perekonomian. Hal ini kenapa? Karena kalau kita mengukur pada SDA ya yang lebih kecil daripada SDM maka akan mengalami kelangkaan dari sumber daya alam tersebut. Nah, golongan kapital adalah orang-orang yang hanya memberikan uangnya. Golongan buruh adalah orang-orang yang mampu bekerja dan golongan tuan tanah hanya penyedia dari lahan. Kapital akan membeli terhadap golongan tanah, lalu golongan tanah akan menyuruh golongan buruh untuk mengoperasikan dari lahannya tersebut. Nah, ini tadi seperti sistematika yang tadi saya sampaikan sesuai dengan si Princess Kuznin.
di mana sebenarnya antara satu productivity, properti, dan juga sampai dengan stay ya, itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mereka yang memiliki properti nggak bisa mempekerjakan propertinya atau tidak bisa menghasilkan productivity dari propertinya. Karena memang nggak ada orang yang mempekerjakan itu gitu. Nah, sampai dengan yang di golongan kapital hanya memiliki uang, dia mau bayar siapa? Dia hanya akan membayar orang yang mau bekerja. Ketika orang-orang tidak ada yang mau bekerja ya maka tidak bisa berjalan gitu ya untuk pemenuhan dari aktivitas perekonomian. Lalu yang terakhir adanya teori pertumbuhan Thomas Robert Malthus, di mana Robert Malthus menyatakan bahwa PNB, produk nasional bruto, potensinya ini selalu meningkat setiap tahun. Dan sektor yang didominankan adalah pertanian dan industri. Nah, ini it's happen di keadaan yang sekarang. Bahwa memang pada zaman klasik beberapa pada abad ke-16 atau mungkin 18 yang lalu ya, pertanian ini akan menjadi satu sektor yang selalu memberikan pemasukan atau nilai value added yang lebih. Dan begitu juga industri. Asalkan kedua sektor ini mampu bekerja satu sama lain. Dalam artian begini, hasil produksi pertanian dia bisa meningkat value added-nya ketika memang dikelola oleh sektor industri. Contoh kalau ada petani nanas. Kalau petani nanas mungkin seorang petani nanas memanen nanasnya sampai dengan berapa lama sih umurnya ketika tidak disentuh oleh sektor industri. Ya mungkin hanya sampai dengan 1 bulan kemudian nanasnya busuk. Tapi kalau dia mampu dikelola dengan sektor industri maka dengan mudah maka nanasnya ini akan difermentasi dibuat menjadi manisan nanas atau mungkin dibuat jus, dibuat yang lain-lain dan ini mampu bertahan lebih dari 1 bulan. Inilah yang tadi disampaikan oleh Thomas Robert Malthus. Pertanian dan industri ini merupakan sektor-sektor dominan yang dapat memegang perannya terhadap perekonomian sampai dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dengan itu, dengan kemudahan-kemudahan di zaman yang akan datang, disampaikan karena nanti adanya revolusi-revolusi industri ya yang akan kita pelajari, industri ini akan lebih mudah mengakselerasikan pertumbuhan yang ada pada di sektor pertanian. Dalam artian di industri bisa meningkatkan nilai value added seperti tadi cerita nanas maupun di industri dapat memberikan alat-alat baru pada sektor pertanian yang dapat memudahkan pertanian mampu untuk berproduktivitas. Baik, untuk kesimpulan pada tatap muka keempat untuk materi pembelajaran sejarah pemikiran ekonomi, di sini dapat kita simpulkan bagaimana tokoh-tokoh ekonomi klasik memiliki pemahaman dan kekuatannya sendiri tentang bagaimana mereka memandang sektor perekonomian ini memiliki komponen-komponen yang mereka pisahkan atau mereka berikan kekuatan. Jadi setiap tokoh itu memiliki pemahaman yang berbeda, tapi intinya mereka memiliki satu kesatuan atau kesamaan dan bahkan kepercayaan yang namanya sumber daya alam, yang namanya sumber daya manusia dan bahkan membagi golongan-golongan masyarakat untuk pengaturan negara. Dan sampai dengan saat ini memang tokoh klasik dipercayai masih memegang teguh pendapatnya invisible hand di mana pemerintah hanya berfungsi untuk keadilan dan pengaturan keamanan negara. Saya rasa cukup untuk video pembelajaran pada tatap muka keempat pada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam bela negara.